Ballers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Halo Ballers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita punya Nike Jazz 1 atau signature shoes perdananya Ja Morant. Nah, sepatu ini cukup fenomenal sekarang karena selain dia merupakan penggantinya Nike Kyrie yang sudah ditunggu-tunggu, Ja Morant-nya sedang bermasalah dan Nike sedang menunda beberapa peluncuran model ataupun colorway terbaru untuk sepatunya Ja Morant ini. Lantas buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini karena ini merupakan signature shoes termurah dari Nike, Anda saksikan videonya sampai selesai. Sebelum lebih lanjut, kita akan bahas soal detail dari sepatu ini dulu. Dimulai dari boxnya. Anda akan melihat tulisan ataupun logo Ja Morant di depan. Kemudian di bagian samping ada nomornya. Lalu di depan ada juga tulisan Ja Morant. Dan di sampingnya ada nomor punggungnya yaitu 12. Di bawahnya Nike, di atas Nike, di sini juga Nike. Dan seperti box Nike pada umumnya. Sementara di bagian dalam polos seperti ini. Dan kita mulai membahas detail untuk sepatunya. Ini adalah salah satu colorway awal yaitu Day One. Dan ada beberapa identitas penting seperti di bagian insole ini ada kalimat motivasi dan ada logonya. Lalu di lidah ada logo Ja Morant juga. Di depan ada tulisan Ja Morant, di samping ada tulisan Start from Scratch. Lalu ada nama anaknya Ja Morant dan di belakang ada tulisan Midnight Series. Nah, ini juga ada beberapa identitas Midnight Series karena selain warna ini ada juga warna hitam yang temanya serupa. Kemudian di bagian bawah ada logonya lagi Ja Morant dan yang terakhir ada angka 12 di bagian tumit. Ya, ini dia pola traksinya Ja Morant 1 dan saya suka karena traksinya begitu agresif dan buat Anda yang suka gocek-gocek sepatu ini menyenangkan banget. Apalagi dia di bagian depannya ini lebar base-nya dan polanya juga cukup rumit. Buat yang suka ngerem ke samping ataupun bermanuver ini tentu akan memudahkan. Oke, bicara kekuatannya. Ini merupakan salah satu warna yang sudah dilengkapi dengan outsole XDR, tapi secara keseluruhan ini masih gampang ditekan ataupun tidak sekuat lining seperti Bad 5 yang kami sudah coba. Jadi untuk sesekali digunakan di outdoor memang nggak ada masalah, tapi untuk jangka panjang sepertinya mirip-mirip Nike Freak. Kemudian kalau bicara sepatu ini, traksinya juga mudah sekali kotor dan buat Anda yang suka bermain di lapangan berdebu, saya sarankan langsung dilap traksinya, dilap dengan kain basah ataupun tisu untuk membuat tidak banyak debu yang menempel karena setelah debu menempel ini terasa ada slip. Tapi overall sepatu ini cukup menyenangkan dan memang sepadan untuk menggantikan Nike Kyrie dalam hal traksi. Sementara untuk bicara transisi, sejujurnya ini bukanlah sepatu favorit saya karena saya merasa Nike GT Cut lebih baik untuk bicara transisi ketimbang sepatu ini. Apalagi kalau ngomongin soal way of weight, tentu akan lebih baik ketimbang transisi dari sepatu ini. Bagian depannya ini memang fleksibel, terus gampang untuk lari-larian, tapi kalau untuk bagian tengah ke belakang ini terasa agak kaku dan juga dia butuh penyesuaian. Jadi di awal penggunaan itu terasa menggunakan sepatu casual. Jadi untuk traksi kalau Anda bermain di lapangan indoor yang bersih ataupun misalnya outdoor yang sekalian kayak aspal, ini sepatu benar-benar menyenangkan. Tapi kalau Anda bermain di lapangan berdebu, kemudian traksinya sudah dipenuhi debu, maka kita akan merasakan beberapa kali selip ketika menggunakannya. Untuk traksi nilainya 9.
Ya, kita udah nyoba sepatu ini sebanyak 3 kali, 2 kali di lapangan indoor dan 1 kali di lapangan outdoor. Nah, kita udah dapat impresi untuk bantalannya kalau sepatu ini memang membutuhkan waktu break-in untuk bantalannya. Jadi ketika Anda menggunakan sepatu ini awal-awal, tentu Anda merasakan, wah, sepatu ini begitu keras. Karakternya mirip sepatu Kyrie Irving. Sementara di bagian belakang ini busa pylonnya ataupun Eva foamnya bisa dibilang cukup kaku. Awal penggunaan itu Anda membutuhkan beberapa kali lompatan dulu baru membuatnya seakan memantul. Nah, di bagian belakang ini lebih tebal dan Anda bisa melihat bahwa sepatu ini begitu datar dari tengah hingga ke bagian belakang. Sementara kunci utama dari sepatu ini bisa begitu bouncy ataupun membal banget, yaitu di bagian depan. Dia punya zoom unit berukuran kecil yang tertanam di bagian depan, sementara di tengahnya itu ada shank plate. Jadi untuk daya rebound di bagian depan itu begitu terasa. Buat Anda orang yang bobotnya kecil seperti saya, lompat-lompat pakai pijakan di bagian depan ini begitu nyaman. Sementara buat Anda yang sedikit bobotnya lebih berat dari saya, kayaknya juga tetap aman, apalagi kalau Anda bermain eksplosif. Sementara kalau untuk big man, misalnya Anda bobotnya di atas 100 kg, saya tidak menyarankan Anda menggunakan sepatu ini karena bisa dibilang mirip-mirip karakternya dengan Luka 1, dan yang menjadi sorotan utama adalah sepatu ini penerapan cushionnya memang membuatnya jadi ringan. Tapi untuk bicara performa, kalau Anda pengen sepatu Nike yang empuk, lari aja ke Nike KD. Sementara kalau misalnya butuh yang responsif, Anda sebaiknya Kyrie Low 5, dan penerapan di sini sedikit di bawah Nike Kyrie Low 5. Berlanjut ke bagian insole, sayangnya ini nggak bisa dilepas karena dilem, dan saya merasa kalau ini insolan mirip Kyrie Irving. Dan Anda yang pengguna Kyrie Irving tentu sudah tahu kalau insolnya mudah sekali menipis. Bottom out juga ini terasa banget kalau Anda bobotnya besar, Anda gunakan terus, dan Anda juga mainnya eksplosif, kemungkinan umur pakainya tidak terlalu panjang. Jadi secara keseluruhan untuk bantalan nilainya 8. Oke bowlers, jadi kalau Anda nggak sabar ingin membeli sepatu ini sekarang sebelum rilis di Indonesia, Anda bisa langsung ke headshoes.store. Nah, kalau untuk memilih size-nya, saya sarankan Anda pilih aja true to size, karena sepatu ini walaupun terlihat lebar pada bagian atas, ternyata kalau masukin kakinya itu lumayan effort karena sepatunya sempit. Di bagian belakang itu ada padding yang membuat kita kakinya jadi agak maju ke depan, dan itulah yang membuat kita harus memilih true to size, atau misalnya kaki Anda lebar banget, pilih aja upsize sedikit. Ya, berlanjut ke bahan atas. Ini sepatu yang fokus ke performa karena Anda tahu sendiri kalau Jamoran bermain sangat eksplosif dan sepertinya butuh sepatu yang support. Di bagian atas ini mungkin kualitasnya tidak begitu bagus, dan ini adalah karakter sepatu Nike di bawah 2 juta rupiah. Bahan di bagian depannya ini kulit sintetis, kemudian ada tekstil yang banyak banget ventilasinya. Ini membuat kaki kita tidak mudah kepanasan, apalagi karena ini sepatunya sesak. Jadi karena ventilasinya banyak seperti ini, membuat kaki kita sedikit lebih nyaman. Kemudian di bagian lidahnya, kalau Anda lihat lidahnya begitu lebar, tapi sayangnya di bagian bawahnya ini minim juga yang namanya ventilasi. Jadi fokus ventilasi hanya di bagian ujung dan di bagian sampingnya aja. Di bagian lidah nih malah minim banget. Tapi lidahnya juga tergolong fleksibel, jadi bisa mengaturnya dengan mudah, dan ini juga cukup lebar, jadi tempurung kaki bisa langsung tertutup. Kemudian beranjak ke talinya, bukan tali yang panjang banget, ukurannya normal aja, ikat 1 kali aja juga udah lumayan oke. Untuk mengikatnya 2 kali tentu akan membuat kaki di bagian tengah lebih terkunci. Kalau untuk pergelangan, sepatu ini memang paddingnya tebal banget. Ini juga yang buat kaki kita rasanya agak maju ketika masuk ke dalam sepatu karena padding-padding di bagian pergelangan dan tumitnya ini begitu tebal. Walaupun rumah tumitnya tidak terlalu dalam, tapi terasa kalau kaki udah masuk ke sini dan Anda mengikatnya dengan kencang, ini terbantu banget. Di bagian belakang nih ada yang reflektif, ada ornamen-ornamen seperti ini, terus di sini juga ada plastik yang sampai ke belakang. Unik nih, jadi ini merupakan salah satu karakteristik dari Nike Jazz 1. Nah, sayangnya ada yang kurang, sepatu ini nggak ada pull tabnya. Di bagian depan nih mungkin cuma bisa narik ini,
Tapi di bagian belakang kayaknya kalau narik ini nih bahaya bakalan copot nih nanti depannya. Jadi kalau ada pull tabnya akan lebih memudahkan Anda masukin kaki ke dalam sepatu. Sejujurnya untuk bahan atas ini bukanlah penerapan yang saya suka, tapi berhubung ini Nike, kayaknya dengan penerapan seperti ini sepatu ini tetap akan laku. Oke, untuk bahan atas nilainya 7,7. Ya, berbicara kuncian, mungkin ini salah satu sepatu basket pendek dengan kuncian terbaik. Lawannya ini Nike GT Cut 2 atau Kyrie Low 5. Karena di bagian depan ini sepatu terasa sempit banget, jadi kaki tidak mudah bergerak. Apalagi di bagian sampingnya ini dipagarin sama kulit sintetis, jadi tentunya kaki lebih terjaga. Kemudian di bagian tengah ini ada kulit sintetis yang menjulur seperti ini. Mungkin generasi keduanya akan ditambah strap supaya beda, karena ini adalah fokus kuncian di bagian tengah. Anda bisa lihat kalau sepatunya sebenarnya visual di bagian atasnya ini begitu lebar, tapi kalau Anda masukin kaki ke dalam sepatu ini terasa gepeng banget, jadi terasa tertekuk di bagian sini, dan ini adalah fokus utamanya bikin kaki Anda tidak mudah geser walaupun sering bermanuver. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika Anda masukin kaki ke dalam sepatu dan kunciannya ataupun talinya sudah tidak kencang, Anda mungkin bermain cepat dan tidak sempat membenarkan tali sepatunya, ini di bagian pergelangan masih ada selip-selipnya. Jadi yang utama Anda paksakan tali ini sedemikian rupa agar kencang dan kaki Anda menjadi tertekan ke bawah. Ini menghadirkan perasaan yang stabil karena ada shank plate yang menjulur di bagian tengah sini, dan sepatu juga mudah menapak sempurna. Jadi untuk bagian tengah ke depan ini kunciannya oke banget. Sementara kalau untuk bagian belakang Anda tinggal mengikat sepatunya dengan kencang. Bicara heel counternya, ini juga tebal dan saya suka menggunakan sepatu ini ketika bermanuver karena terasa aman. Tapi sayangnya ketika saya melompat tinggi lalu mendarat, ini impact protectionnya kurang bagus. Mungkin juga saya tidak se-eksplosif Jamoran, dan mungkin juga kaki saya sudah tidak sesehat Jamoran. Apalagi Jamoran juga masih muda, dan berkaca dengan Nike Kyrie Irving yang 1 dan 2 ini mirip dengan sepatu ini. Tapi ngomong-ngomong, kalau Kyrie Irving 1 dan 2 itu sepatu yang dibuat untuk 8 tahun lalu. Ini adalah tahun 2023 dan harusnya mendapatkan busa yang lebih empuk dan lebih menyenangkan untuk digunakan semua pemain basket. Oke, untuk kuncian nilainya 8,5. Oke bowlers, jadi kesimpulannya Jazz 1 ini merupakan sepatu basket yang cukup menarik. Apalagi kemungkinan dia adalah signature shoes dengan potongan pendek dari Nike yang paling murah. Tentunya banyak banget yang bakalan make sepatu ini. Tapi ini adalah sepatu standar, bahan atasnya biasa banget. Kemudian cushionnya buat Anda seorang big man ataupun yang sudah mengalami masalah cedera lutut misalnya, kayaknya hindari deh sepatu ini. Karena bisa dibilang tidak cukup nyaman untuk impact protectionnya. Kemudian yang paling saya unggulkan adalah traksinya, ini dewa banget. Selain itu ini juga salah satu sepatu pendek dengan kuncian yang paling nyaman saat ini. Oke, secara keseluruhan karena ini merupakan signature shoes perdana, jadi mungkin banyak improvement untuk membuat J2 akan lebih baik dari sepatu ini. Oke, overall sepatu ini nilainya adalah 8,3 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.